Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah PWS rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dapat melanjutkan aktivitas kita yang bermanfaat untuk dunia kita, lebih-lebih lagi untuk akhirat kita. Yakni kita sama-sama duduk di majelis ilmu, majelis yang membahas tentang sebagian di antara ilmu-ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan duduknya kita di sini sekali lagi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kuatnya kemauan kita, keinginan kita, atau juga bukan karena kuatnya fisik kaki kita melangkah, kebugaran kita, bukan. Tapi di antara sebab yang paling besar yang membuat kita sama-sama bisa duduk setiap hari Selasa ini pada maghrib untuk sama-sama belajar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran adalah karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menjaga nikmat yang agung ini. Nikmat hidayah dan taufik dari Allah ini harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Ya, ini kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir kita senantiasa istiqamah, menggunakan nikmat ini istiqamah untuk terus mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah itu adalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang. Dari sekian miliar jumlah manusia yang ada di dunia ini, berapa orang, berapa juta orang, berapa miliar orang yang memeluk agama Islam? Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih, dibandingkan dengan yang non muslim, lebih banyak mana? Ya, sebuah sensus itu membuktikan, ya, menyebutkan bahwasanya jumlah manusia di dunia ini saat ini sekitar 8 miliar orang kurang lebih, ya, yang memeluk agama Islam itu hanya, artinya yang kecil, Nasrani malah, yang mendapatkan hidayah sebagai seorang muslim itu lebih sedikit daripada kebanyakan manusia. Dan dari orang-orang yang mereka mengaku beragama Islam, berapa banyak orang-orang yang mereka semangat untuk mempelajari ilmu agamanya? Kira-kira banyak yang mau belajar apa enggak mau belajar, Bapak? Banyak yang enggak mau belajar. Ya, contohnya aja sekarang, banyak yang lagi di masjid atau yang di luar masjid. Ya, banyak yang sholat jamaah atau enggak sholat jamaah. Kalau waktu sholat banyak yang enggak jamaah. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang yang diberikan taufik, diberikan hidayah itu adalah orang-orang pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an itu di banyak ayat itu, wallahu yahdi may yasha. Allah itu memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Maka kalau kita sudah tergerak hatinya untuk istiqomah setiap pekan, minimal 1 kali sepekan atau 2 kali sepekan, kemarin hari Senin juga berangkat taklim ngaji, itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji kepada Allah, dan kita istiqamah. Sampai kapan? Sampai mati. Masyaallah. Barakallahu fikum. Baik, begitu. Jadi sekali lagi kita sama-sama mensyukuri nikmat yang besar ini. Kemudian selanjutnya kita senantiasa berharap pada Allah, semoga Allah senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan penuh kebaikan sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dari mempelajari cara membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah, tahsin Al-Quran, surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi majelis ilmu di hari Selasa ini lengkap. Di antara tafsir yang menyebutkan hadis tentang keutamaan orang yang paling mulia itu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah.
Orang yang sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dijelaskan oleh para ulama, mempelajari Al-Quran ini meliputi dua makna, yaitu mempelajari cara membacanya, dan ini adalah bukan ilmu utama, bukan tujuan maksudnya. Tapi yang tujuan utama dari kita mempelajari Al-Quran adalah mempelajari makna yang terkandung di dalamnya, memahami dan juga beramal dengan apa yang Al-Quran perintahkan. Seperti itu. Nah, sekarang pada maghrib kita belajar cara membacanya, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Insya Allah nanti pada Isya kita lanjutkan dengan mempelajari tafsir dari Al-Qurannya. Insya Allah. Alhamdulillah pertemuan pekan lalu sudah selesai surah Al-Fatihah kalau nggak salah. Insya Allah nanti lanjut ke surat Ad-Duha, Insya Allah di tafsirnya. Jadi komplit, Alhamdulillah. Ini nikmat, sekali lagi nikmat yang besar. Dan pengajiannya gratis, malah disanguni makanan. Ini jarang-jarang masjid yang seperti ini, masya Allah Bapak Ibu. Sehat jasmani dan rohani ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, terakhir kemarin kita selesai di huruf tenggorokan yang pertama, bagian pertama. Ada berapa hurufnya kemarin Bapak Ibu? Tenggorokan bagian mana kemarin? Atas, tengah atau bawah? Atas ya. Tenggorokan bagian paling atas. Ada berapa hurufnya kemarin? Ya. Tenggorokan bagian paling atas atau adnal halq, hurufnya ada dua. Satu huruf gha, yang kedua huruf kha. Ya. Yang pertama huruf gha, yang kedua huruf kha. Ya, diingat-ingat. Jadi ini bagian terakhir dari pelajaran kita tentang makharijul huruf. Bagian terakhir itu adalah bagian paling dalam dari makhraj. Kemarin kita sudah mulai dari yang paling luar, dari bibir masuk ke lidah, terus macam-macamnya, ujung lidah, tengah lidah, pinggir lidah, pangkal lidah. Sekarang bagian paling dalam dari makhraj adalah tenggorokan. Pekan lalu kita sudah membahas tenggorokan yang paling atas, yaitu huruf gha dan kha. Sebagian ulama mengatakan dua huruf itu makhrajnya adalah di akar lidah. Akar lidah itu pokoknya bagian paling ujung dari lidah kita bertemu dengan anak lidah, atau bahasa ilmiahnya ufula. Bagian mana itu? Yang kalau kita mangap kelihatan ada yang gandul gitu. Nah, itu namanya ufula, anak lidah. Jadi huruf gha sama kha itu makhrajnya di sana. Makanya kalau kita mengucapkan huruf gha atau kha biasanya yang gandul itu bergetar, kira-kira biasanya. Seperti itu. Kita murojaah terlebih dahulu. Dari huruf gha saya ucapkan, kemudian nanti diikuti gha. Ya, catatan untuk huruf gha dan huruf kha itu mulutnya enggak usah monyong, bukan gha, tapi biasa dibuka kemudian diucapkan gha. Gha. Kok bunyinya bisa tebal padahal mulutnya enggak monyong, enggak mecucu. Nah, tebalnya itu bukan dari bibir, ya Bapak Ibu. Tebalnya huruf itu bukan dari bibir tapi dari lidah. Lidahnya gimana? Lidahnya naik ke atas dan mengeras, menegang gitu. Gha. Sekali lagi. Gha. Ghi. Ghu. Bal. Ya, seperti itu huruf gha. Kemudian yang kedua huruf kha. Kha. Kha ini lebih kasar ya. Kemudian kasrah khi. Khi. Khu. Akh. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, setelah itu tenggorokan bagian atas sudah, sekarang bagian tengah tenggorokan atau wasatul halq. Wasatul halq. Hurufnya ada berapa? Tenggorokan tengah? 3. Ada lagi pendapat lain, mungkin terjadi perbedaan pendapat di sini. Sebagian berpendapat 3. Ya, huruf tenggorokan bagian tengah itu ada 2 huruf makhraj atau tempat keluar dari 2 huruf. Hurufnya apa saja? Nah, cara gampang ingatnya, kalau tadi huruf yang di atas apa tenggorokan bagian atas? Gha sama kha. Dihilangin masing-masing titiknya. Kalau gha titiknya dihilangin jadi huruf kha dihilangin titiknya jadi huruf ha. Berarti kalau turun titiknya hilang.
Dari tenggorokan atas turun ke tenggorokan tengah, titiknya hilang jadi hurufnya ain dan ha. Ya, hurufnya ada dua, ain dan huruf ha. Kita coba terlebih dahulu dari huruf ain, dengan a. Ya, jangan udaranya keluar lewat hidung, hidungnya di portal. Karena kemarin hidung itu cuman untuk dua huruf, yaitu huruf nun sama mim. Baik. Itu pun juga kalau pas bunyi am sama an-nya. Am, an. Nah, ketika sudah keluar bunyi a-nya, a, itu udah lewat mulut lagi udaranya. Udah habis yang lewat hidungnya. Seperti itu. Nah juga sama. Apalagi huruf ain. Ain nggak boleh sama sekali lewat hidung. Jadi bukan a, nah, tapi a. Jadi ketika hidungnya ditutup, suaranya nggak jadi sengau, nggak berubah. Karena semua udaranya keluar lewat rongga. Sekali lagi, a, bah, ya bukan bah, ya, tapi bersih, bah. Baik, seperti itu. Bagian anak-anak itu paling suka ini huruf ha nih, ha, ah. Tapi di muka temannya, di hidung temannya. Insyaallah, barakallahu fikum. Itu huruf yang kedua dari huruf tenggorokan di bagian tengah, yaitu ada huruf ain yang pertama, kemudian yang kedua huruf ha. Jadi kita coba yang huruf ha, perhatikan. Ha, hi, hu, bah. Monggo. Ha, hi, hu, bah. Sekali lagi. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Ingat prinsipnya kemarin, kalau fathah bunyi a, mulutnya terbuka. A. Kalau kasrah, rahangnya turun seolah-olah seperti senyum. I, hi. Kalau dhammah mencucu atau monyong. Hu. Baik. Kemudian itu huruf di tenggorokan bagian tengah, ain dan ha. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah di antara kesalahan-kesalahan yang paling menonjol ketika melafalkan huruf-huruf tadi. Yang pertama huruf ain dan yang kedua huruf ha. Yang pertama huruf ain, biasanya kesalahannya dia diucapkan seperti huruf hamzah. Jadi seperti hamzah, baik dia sukun ataupun berharokat. Contoh misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Harusnya alamin. Biasanya itu yang pertama. Jadi berubah jadi hamzah. Turun, makhrajnya turun lagi ke bawah, padahal dia di tengah-tengah tenggorokan, bukan bagian bawah. Itu yang pertama. Begitu juga ketika sukun, misalkan tadi la a'budu ma ta'budun. Harusnya la a'budu ma ta'budun. Seperti itu. Itu kesalahan yang paling sering. Kemudian juga kesalahan lain yang biasanya terjadi di huruf ain adalah ainnya berubah menjadi tebal. Biasanya ini kalau setelahnya itu huruf yang memang tebal. Contoh misalkan asau, so itu tebal. Biasanya jadi asau jadi o. Nah, harusnya a disempurnakan bunyinya asau wa kanu ya'lamun misalkan. Ya. Jadi biasanya kalau sebelahnya tebal, jadi siap-siap ke huruf sebelahnya malah huruf ainnya berubah jadi asau seperti itu. Harusnya asau dan lain sebagainya contohnya. Kemudian yang terakhir ini kebanyakan kita di Indonesia ini tambahan. Jadi tidak ada di buku referensi kita, di buku Tajwidul Musawwar.
karyanya Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Tapi ini tambahan yang paling banyak kita jumpai sendiri, yaitu apa? Berubah biasanya. Harusnya a jadi nga. Itu dihaluskan lagi insya Allah bisa berubah. Jadi nga, a, nga tipis. Tinggal tidak perlu terlalu ditekankan jadi seperti itu. Tapi a. Itu huruf ain. Kemudian kalau yang kedua huruf H di antara kesalahan yang paling sering ketika kita mengucapkan huruf H ini adalah mengganti huruf H menjadi huruf Kha. Ini yang paling sering biasanya. Biasanya misalkan alhamdu jadi alhamdu atau alkamdu. Nah, ini di antara kesalahan huruf ketika mengucapkan huruf H. Jadi berubah jadi Kha. Alhamdulillah jadi alhamdulillah, juga Ar-Rahmanir Rahim. Jadi biasanya berubah menjadi Ar-Rahmanir Rahim. Terlalu kasar. Naik malah makhrajnya, harusnya tenggorokan tengah malah ke atas. Atau juga malah berubah menjadi H. Harusnya alhamdu menjadi alhamdu. Ini juga diantara kesalahan yang bisa merubah maknanya. Kalau alhamdu kemarin sudah dijelaskan tafsirnya oleh Ustadz Zulkarnain, bahwasanya alhamdu itu adalah pujian kepada Allah, pujian yang menyeluruh. Alhamdu. Tapi kalau kita baca alhamdu, maka maknanya berubah menjadi apa? Kebinasaan, kematian, dan semisalnya. Jadi berubah jauh. Harusnya kita memuji Allah malah mengatakan kematian atau kebinasaan. Nah, itu diantara makna yang berubah kalau hurufnya berubah. Baik, seperti itu. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan dari sekali lagi terakhir, kemarin surah Al-Fatihah sudah selesai, kita murajaah dari surat Al-Fatihah. Dipraktekkan semua huruf-huruf yang sudah kita pelajari, diingat-ingat kembali, di murajaah sambil. Baik, kita bacakan terlebih dahulu. Saya bacakan, nanti diikuti dari ta'awudz sampai dengan yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil
عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barakallahu fikum. Itu surat Al-Fatihah. Ya, kemarin dipesani sama panitia, ada masukan dari panitia. Nanti misalkan setelah selesai surah Al-Fatihahnya, bagaimana kalau kita berlatih dengan membaca dengan gaya cara membaca yang lain seperti itu. Ada iramanya misalnya itu. Baik. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk membaca dengan irama atau nada itu seperti itu yang penting kuncinya dua. Satu, banyak mendengar baik dari qari yang kita sukai bacaannya, misalkan diantaranya adalah imam-imam Haramain, Imam Masjid Al-Haram, Imam Masjid Nabawi. Itu kenapa? Karena bacaan mereka sudah pasti benar. Tidak mungkin mereka dipilih menjadi imam dari dua masjid yang paling mulia di muka bumi ini kecuali bacaan mereka sudah pasti benar. Itu. Yang kedua, setelah kita banyak mendengarkan dari qari yang jadi patokannya itu bukan cuman ini suaranya bagus, nadanya enak, tapi ternyata dari cara mengucapkan hurufnya atau tajwidnya, hak dan mustahak setiap hurufnya itu berantakan. Nah, ini kurang tepat juga. Karena bahkan sebagian ulama atau bahkan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasannya manakala irama itu membuat bacaan kita itu menjadi berantakan tajwidnya, maka tinggalkan kaidah-kaidah irama itu, utamakan atau amalkan kaidah-kaidah tajwidnya. Jadi boleh kita memperbaiki atau memperbagus bacaan Al-Quran kita dengan irama-irama tertentu atau supaya enak didengar itu. Yang penting catatannya tadi jangan sampai tajwidnya berubah atau rusak. Karena kalau tajwidnya rusak, apalagi kesalahan-kesalahannya yang fatal sampai berubah maknanya, ini malah tercela seperti itu. Bukan terpuji, malah kan bagus. Jadi itu kalau kita ingin memperbagus bacaan Al-Quran kita banyak mendengarkan bacaan dari qari yang memang bacaannya bagus dan juga tajwidnya benar. Di antaranya makanya kita harus selektif memilih yang kita dengarkan seperti itu. Karena sekarang itu apalagi banyak YouTube ya, upload gitu, siapa saja boleh nonton dan siapa saja boleh menilai biasanya gitu kan. Padahal yang bisa menilai itu adalah orang yang ya sesama, yang bisa, yang berilmu seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kita banyak mendengar, kita banyak praktek, ya ini banyak mencoba, kemudian berlatih seperti itu. Dan yang ketiga, tambahan ini paling penting juga adalah dibacakan di hadapan orang yang berilmu, di hadapan guru itu, supaya apa? Kalau salah bisa diperbaiki, dikoreksi seperti itu. Karena banyak di di antara kaum muslim itu mereka belajarnya itu mushafiyun, baca sendiri, bergurunya sendiri, sama dirinya sendiri, setorannya sama dirinya sendiri. Tapi nggak ada guru. Jadi biasanya kalau jadi imam pede baca ayat yang panjang-panjang, subhanallah. Tapi ternyata saking salahnya, orang yang nggak hafal ayat yang dibaca pun tahu kayaknya ini nggak pas, ini nggak bener ini kayaknya. Biasanya seperti itu. Nah, ini kadang-kadang ada kejadian seperti itu. Maka sekali lagi penting setelah kita belajar, kita banyak mendengarkan, kita banyak latihan, itu juga untuk disetorkan, dibacakan kepada guru, kepada orang yang bisa mengoreksi bacaan kita. Seperti itu. Apalagi kalau kita mau menghafalkan Al-Quran semuanya. Karena begitulah Al-Quran turun kepada kita umat Islam. Ya, ini dari bahkan Rasulullah SAW pun beliau talaqi, membaca di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Beliau ketika Ramadan itu setoran hafalannya sama malaikat Jibril, nggak baca sendiri. Apalagi kalau kita yang kalau dibandingkan derajatnya sama Nabi jauh.
Jangankan sama Nabi, sama sahabat-sahabat beliau aja kita masih jauh. Gitu. Jadi penting sekali untuk kita membacakan bacaan kita di hadapan guru, mengoreksikannya seperti itu. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian catatan yang terakhir adalah kita ketika ingin mempelajari irama-irama seperti ini, jangan sampai melalaikan kita dari ilmu-ilmu yang hukumnya malah fardu ain. Contoh, sibuk kita baca biar bisa bacaannya iramanya enak, sampai bisa misalkan waladhdallin. Nah, sibuk melatih begitu-begitu dulu. Oh, gitu. Sampai lupa rukun sholat itu apa aja, sampai lupa apa-apa saja yang bisa membatalkan sholat. Apalagi kemarin kita di sini pesertanya rata-rata imam masjid. Nah, ini sangat penting sekali, sangat vital sekali. Di antara kesalahan biasanya misalkan yang dasar-dasar mengucapkan takbirnya misalkan Allahu Akbar. Nah, ini di antara sebagian ulama mengatakan di antaranya di mazhab Syafi'i. Di kitab Safinatun Najah itu disebutkan itu bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena berubah makna takbirnya. Harusnya Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kalau dibaca panjang Allahu Akbar, jadi artinya apa? Apakah Allah Maha Besar? Jadi seolah-olah bertanya kita. Jelas itu, tidak perlu ditanyakan lagi seperti itu. Nah, maka ini penting. Jangan sampai kita sibuk mempelajari ilmu-ilmu yang seharusnya itu kurang penting sebenarnya. Bukan kurang penting juga, penting, tapi ada yang lebih penting dari itu. Ya tadi ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Nah, di antara juga misalkan juga atau Allahu Akbar. Banyak yang panjang malah. Sama juga artinya. Lebih parah lagi Allahu Akbar. Dua-duanya panjang. Ini lebih keliru lagi. Atau misalkan malah ketika ini takbir intiqal Allahu Akbar, dijelaskan di kitab Safinatun Najah itu harus diantara itu. Di antara gerakannya itu. Jadi ketika kita sudah mulai mengatakan Allahu Akbar sambil bergerak, bukan Allahu Akbar baru turun. Seperti itu. Jadi gerakan takbir intiqal, membaca takbir intiqal itu diantara gerakan perpindahan itu, karena namanya intiqal, perpindahan. Yaitu maka diucapkannya ketika perpindahan. Dan banyak pembahasan lain seputar ini. Juga misalkan pembahasan tentang sujud sahwi, berapa banyak imam yang mereka lupa, kemudian mereka gerakannya bertambah. Jadi misalkan harusnya sudah duduk tahiyat awal, kemudian mereka lupa berdiri gitu. Kemudian harusnya sudah berdiri sempurna. Kalau sudah berdiri sempurna itu harusnya langsung diteruskan aja, nggak perlu duduk lagi. Nah, bagian mereka malah duduk lagi dan nanti di akhir malah nggak sujud sahwi gitu, karena ketidaktahuan atau kurangnya ilmu. Hal-hal yang seperti ini harusnya lebih diutamakan belajarnya dibandingkan kita mempelajarkan irama-irama Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa dipelajari di kajian mungkin hari Senin. Ada kajian fikih, Masya Allah. Insya Allah jadi komplit Pak kajian di masjid kita ini. Alhamdulillah. Kita belajar membaca Al-Quran, kita belajar fikihnya ada, belajar tafsirnya juga dari Al-Quran insya Allah. Baik Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Untuk latihan saja kita bacakan Al-Fatihah dengan beberapa mungkin ya biar, tapi penting juga untuk kita membaca Al-Quran itu dengan baik ya, dengan irama seperti itu bagus juga, apalagi dalam sholat, karena di dalam sholat itu yang lebih ditekankan setelah tajwid adalah tadabbur. Maka kalau di dalam sholat itu kalau kesalahan kecil itu tidak apa-apa, dimaafkan. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin, a-nya masuk hidung, harusnya kan huruf ain enggak masuk hidung, tapi itu masuk hidung, itu enggak apa-apa. Karena di dalam sholat yang ditekankan adalah tadabbur. Bagaimana kita sebagai imam juga sebagai makmum itu bisa bertadabbur dari ayat yang dibaca oleh imam. Atau kita ketika sholat sendiri ya, dari ayat yang kita baca kita bisa mentadabburinya, merenungkan maknanya, memahami kandungan-kandungan yang di dalamnya, sehingga sholat itu bisa khusyuk gitu dan penuh
menghayati seperti itu. Nah, itu karena khusyuk itu adalah ruh atau inti dari sholat itu adalah khusyuk. Makanya orang kalau sudah ada makanan tersaji terhidang itu boleh dia makan dulu baru nanti sholatnya belakangan. Karena bisa mengganggu kehusyuannya. Dijelaskan para ulama bahwasanya khusyuk itu adalah ruh atau inti dari sholat. Tujuan dari sholat itu adalah khusyuk. Baik, maka penting juga untuk kita memperbaiki bacaan kita, memperindahnya supaya bisa menambah kehusyuan kita. Baik, kita baca dari surah Al-Fatihah dengan beberapa mungkin insyaallah bisa diikuti. Baik, kita mulai dari yang pertama. Baik, saya bacakan dulu ya, nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kalau kita sambung terus, jadi kurang lebih misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, masyaallah. Monggo coba kita bersama-sama dari bismillah sampai dengan waladdallin. Insyaallah mudah diikuti nggih. Baik, kita coba 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
sahabat terlebih dahulu. Fadhal, silakan. Monggo. Sudah masuk waktu salat masuk. Oh, nggih, monggo Pak. Kita ngambil nafasnya di mana Pak? Apakah kita sambung terus gitu langsung? Maksudnya nyambung terus gimana Pak? Al-Fatihahnya? Al-Fatihahnya disambung terus misalkan Alhamdulillahirabbil alamin disambung sama Ar-Rahmanir Rahim. Oh ya, sama. Ya, ngambil nafasnya itu di akhir ketika waqaf, di akhir ayat atau ketika kita berhenti. Seperti itu. Jadi tidak boleh kita ngambil nafasnya ketika sedang membaca misalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi nanti ketika berhenti Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Yang panjang sekali enggak apa-apa. Jadi ketika membaca Quran apa? Atau kita jadi imam sholat seperti itu juga ketika kita sholat juga nggak mesti juga harus Alhamdulillahirabbil alamin harus langsung disambung Ar-Rahman, tapi nggak apa-apa kita berhenti ngambil apa tadi Ar-Rahmanir Rahim ya seperti itu. Itu juga misalkan nanti kalau kita baca ayatnya yang panjang-panjang seperti itu. Jadi nanti kita boleh berhenti. Jadi namanya ada waqaf ittirari, darurat seperti itu. Boleh kita berhenti selama nanti berhentinya itu tidak di tengah-tengah kata. Misalkan di kata malaikah, kita berhentinya di malaik. Enggak boleh. Itu di tengah-tengah kata enggak boleh. Tapi disempurnakan lebih bagus lagi kalau kita bisa tahu ini maknanya sudah sempurna seperti itu. Itu lebih bagus lagi. Nanti berhenti di situ. Kemudian kita kira-kira mengulanginya dari mana nanti seperti itu. Seperti itu. Jadi kurang lebih gampangnya kalau mau mudahnya insya Allah sekarang itu kalau kita baca Quran itu ada namanya Quran waqaf wal ibtida. Jadi Qurannya itu biasanya ada tempat kalau misalkan nafasnya pendek itu ada pilihan tempat di sini bisa berhenti, di sini boleh berhenti gitu. Kalau berhenti di sini nanti ngulangnya dari mana itu ada. Ada di Quran di aplikasi itu ada Quran waqaf ibtida gitu. Atau juga yang seperti buku dicetak juga ada. Kemarin saya ngajar anak-anak TPA itu dia bawa Qurannya mantap ini ada tempat berhentinya di mana, kalau ngulangnya di mana itu ada. Atau yang kedua kita bisa taklid ngikutin bacaan syekh atau para qori. Biasanya qori itu kan mereka berhentinya di sini nanti ngulangnya dari mana gitu. Nah, itu boleh kita ikutin karena zon kita, dugaan kita, prasangka kita pasti mereka paham maknanya. Paham ini sempurna, sudah sempurna maknanya seperti itu. Apalagi mereka orang-orang Arab juga seperti itu. Dan mereka juga belajar tafsirnya, belajar qiraah itu pasti sudah mendalam. Insyaallah bisa kita ikuti di mana mereka berhenti, di mana mereka memulai kembali bacaannya seperti itu. Jadi itu, ya Pak. Tapi kadang-kadang penting juga kita bisa membaca Al-Fatihah itu disambung-sambung terus. Terutama biasanya kalau misalkan pas sholat yang sirriyah, sholat zuhur, tahu-tahu imamnya cepat banget, sudah Allahu Akbar, kita masih ihdinas siratal mustaqim, imamnya sudah Allahu Akbar. Maka kita penting juga bisa tahu menyambungnya bagaimana. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung Allahu Akbar. Jadi kita enggak ketinggalan imam. Apalagi kalau kita sudah hafal. Ini kalau beliau jadi imam ini mesti cepat ini. Nah, jadi kita bisa seperti itu. Jadi insyaallah nanti kita pelajari bagaimana cara menyambung mewasalkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Insyaallah nanti kita pelajari. Tapi sebelumnya kita dengarkan kumandang azan isya terlebih dahulu. Pada muadzin kami persilakan. Insyaallah. Allah
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali. Monggo seperti biasa di akhir monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bentar Pak. Diulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zubillahnya jangan digeget. Zubillah. Ya, ditepaskan. Ya, sekali lagi. A'udzu billah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya jangan ditanya, jangan ditahan. Bismillah, tapi langsung. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, apa huruf shinnya jangan apa?
huruf shadnya jangan berubah menjadi huruf shin ya. Ihdinas, tapi ihdinas nasi. Nah, si. Coba dilepaskan Pak. I. Si. Nah, jangan bibirnya jangan dibulatkan, jangan shi tapi si. Nah, seperti itu dulu. Ya, baik. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ulangi sekali lagi Pak. Ghairilnya yang pertama huruf gha itu getarannya jangan terlalu kuat, jangan ghairil tapi biasa. Ghairil tidak sampai seperti huruf kha. Kha. Nah, ini gha. Ghai jangan ghai tapi ghairil maghdu juga sama, bukan maghdu tapi maghdu ya. Kemudian yang kedua sebentar huruf dhad walau itu agak agak panjang sedikit hurufnya karena dia punya sifat namanya istitalah walau nah, terakhir huruf lam jangan ditahan terlalu lama, jangan waladdallin tapi langsung waladdallin. Nah, seperti itu. Baik, sekali lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah. Barakallahu fikum. Jadi itu saja tadi. Yang pertama huruf shad, si, so, coba so. Lagi mulutnya jangan sempitkan. Kalau disempitkan dia maka so. Nah, si, su, bas, nas, nasi. Ya, nasi. Nah, seperti itu. Dilatih terus ya. Yang kedua huruf gha. Coba. Lagi, lebih halus lagi. Gha. Ya, ri. Nah, lebih halus lagi. Ri. Ru. Bal. Ya, mau. Ya, maghdu. Ya, kemudian huruf dha tadi seperti itu sama. Jadi waladdallin seperti itu. Insyaallah barakallahu fiik. Jadi itu, tinggal menyempurnakan huruf shad sama huruf gha. Huruf gha insyaallah sudah bisa tadi, Pak. Iya, betul, Pak. Di antara juga guru kami dulu Ustaz Muhammad Ulin Nuha hafizahullah taala, beliau mengatakan di antara dua huruf yang paling susah itu adalah huruf shad, dhad, ya. Kebanyakan orang itu kalau harokatnya fathah masih bisa tapi kalau sudah garisnya di bawah kasrah jadi macam-macam, ada yang jadi shin, shi, ada yang jadi si, berubah beda-beda. Maka ini yang penting sekali lagi banyak berlatih, banyak mencoba. Insyaallah setiap pekan coba terus, gak apa-apa. Nanti Ustaz mau coba Ustaz ya. Insyaallah enggak apa-apa seperti itu. Lebih baik insyaallah. Baik. Sama-sama insyaallah. Jazakumullah barakallahu fiik. Masih ada waktu? Gua kalau insyaallah. Oh, moga Pak. Jalan takbir istiqomah ini ada yang membaca mulahnya itu panjang sekali seperti Quran adzan. Kepolo cengkoknya itu beberapa kali. Padahal setahu saya sama bacanya. Iya, Pak. Ada pembahasan di kalangan para ulama yang tentang hal ini. Memang ada sebagian ulama itu membolehkan, terutama ketika yang memang gerakan intikolnya memang panjang. Misal dari i'tidal turun ke sujud atau sebaliknya dari sujud
mau naik berdiri seperti itu. Itu sebagian ulama memperbolehkan untuk lebih panjang seperti itu. Tapi ukuran panjangnya kalau tidak saya salah ingat itu tidak lebih dari 6 harokat seperti itu kalau nggak salah. Allahu Akbar seperti itu. Jadi kalau sudah Allah Akbar, nah itu yang pertama. ya. Maksudnya Ya. itu kan merubah makna kaidahnya bahasa kan merubah huruf berarti merubah makna. Panjang berarti apakah, terus bar itu kendang, jadi Allah maha kendang untuk terus rohnya yang panjang itu apa artinya gitu? Ya. Kalau Allah itu tidak merubah makna, Pak, karena memang di sebagian qiraat itu bisa dipanjangkan 2 sampai 4 atau 6 harokat itu, mad itu seperti itu. Allahu Akbar. Karena mad itu sifatnya adalah berbeda-beda antara satu qiraat dengan yang lainnya. Misalkan juga mad badal seperti itu juga berbeda-beda. Kalau kita di qiraah yang masyhur di negeri kita yaitu riwayat Hafs an Asim itu cuma 2 harokat. Misalkan kalimat amanu, a-nya cuma 2, tapi di qiraat yang lain itu bisa dibaca 4 sampai 6. Amanu seperti itu. Itu tidak merubah makna kalau yang panjang itu. Kalau yang tadi bar itu merubah makna, kenapa? Karena dia menambah huruf. Huruf apa yang ditambah di situ? Huruf alif. Maka banyak jadi panjang bar. Tapi kalau yang tadi Allah itu tidak menambah huruf karena memang bisa dibaca panjang 2 atau 4 itu masih panjang, hitungannya tidak menambah huruf. Cuman dia panjangnya lebih panjang seperti itu. Tapi kalau yang tadi Allahu Akbar, itu baru merubah makna karena menambah satu huruf. Allahu a'lam. Kalau tidak salah jadinya ya sama, bertanya apakah Allah Maha Besar? Wallahu taala alam. Gitu nggih, Pak? Syanggi sama-sama, Pak, insyaallah. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.